Selamat siang semuanya. Di sini saya Sindiantika Sinaga. NPM saya 233 dari kelas IF 23C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Konsep dasar algoritma melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama, ada input, yaitu adalah algoritma menerima satu atau lebih data masukan yang diperlukan untuk diproses. Yang kedua, yaitu ada proses. Ini adalah langkah-langkah atau operasi yang diterapkan pada input untuk menghasilkan hasil. Proses ini bisa berupa perhitungan, pengurutan, pencarian, dan transformasi data. Yang ketiga, ada output. Hasil akhir dari proses algoritma yang merupakan solusi dari masalah atau hasil yang diinginkan. Yang keempat, yaitu ada efisiensi atau disebut kompleksitas, waktu, dan ruang. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu ada kompleksitas waktu. Untuk mengukur seberapa cepat algoritma bisa menyelesaikan tugasnya, biasanya dinyatakan dalam notasi Big O, seperti O1, O log N, ON, dan ON2. Terus yang kedua, yaitu ada kompleksitas ruang. Mengukur berapa banyak memori yang digunakan oleh algoritma pada saat berjalan. Yang kelima, ada finite atau disebut terbatas. Algoritma harus memiliki akhir yang jelas, yaitu tidak boleh berjalan terus-menerus. Setelah semua langkah-langkah selesai, algoritma harus menghasilkan output. Yang keenam, yaitu ada deterministik. Algoritma seharusnya memberikan hasil yang sama untuk input yang sama, tanpa adanya unsur acak. Yang ketujuh, yaitu ada kesederhanaan. Atau bahasa Inggrisnya simplicity. Yaitu algoritma yang baik biasanya sederhana dan mudah dipahami dengan langkah-langkah yang jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, contoh algoritma sederhana. Algoritma menghitung luas persegi. Yang pertama, input. Inputnya yaitu sisi panjang, dalam kurung S. Yang kedua, proses, yaitu hitung luas, sisi kali sisi. Yang ketiga, yaitu ada output, yaitu luas perseginya. Dan ada contoh algoritma linear search. Yang pertama, kita ada input, daftar elemen dan elemen yang dicari. Yang kedua, prosesnya, bandingkan elemen yang dicari dengan setiap elemen dalam daftar satu per satu. Yang ketiga, ada output, yaitu posisi elemen atau informasi bahwa elemen tidak ditemukan. Konsep dasar ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemrograman, matematika, machine learning, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama yaitu ada algoritma pencarian. Mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data, misalnya binary search, linear search. Yang kedua, algoritma pengurutan, yaitu mengurutkan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data, misalnya bubble sort, merge sort, quick sort. Yang ketiga yaitu ada algoritma grafik, mengoperasikan data yang terstruktur dalam bentuk grafik, misalnya BFS, DFS. Yang keempat yaitu ada algoritma dinamis, yaitu
yaitu memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, dan menyimpan solusi sub-masalah untuk menghindari perhitungan berulang. Yang kelima yaitu ada algoritma rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri dengan input yang lebih kecil untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai notasi algoritma. Yang pertama bahasa alami, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, seperti membuat teh, atau membuat kopi, dan lain-lain. Yang kedua, psikot, yaitu bahasa yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi lebih fleksibel dan tidak terikat pada sintak bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, yaitu ada diagram Alder, atau yang disebut flowchart, yaitu representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol yang sudah distandarkan. Selanjutnya, penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ilmu komputer, yang dimana pengembangan perangkat lunak, sistem operasi, database, kecerdasan buatan. Yang kedua, yaitu ada matematika, yaitu bisa pembuktian teorema dan optimasi. Yang ketiga ada statistik, yang dimana analisis data dan pemodelan. Yang keempat yaitu ada rekayasa dalam desain sistem dan kontrol proses. Kesimpulannya, jadi memahami konsep dasar algoritma sangat penting bagi yang ingin belajar pemrograman atau bekerja di bidang yang berkaitan dengan komputasi. Dengan menguasai algoritma, kita dapat menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Sekian dari presentasi saya, Sidianti Kastinaga. Terima kasih.